Ya, kembali di Market Review dan kita masih berbincang mengenai darurat stimulus industri penerbangan masih bersama Pak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka dan juga Presiden Direktur PT Transnusa Aviation Mandiri dan juga Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Ya, saya ke Pak Ziva terlebih dahulu. Pak Ziva, mengenai apa yang tadi sudah diperbincangkan, sebetulnya bagaimana maskapai sudah banyak melakukan perampingan. Recovery industri pariwisata di Indonesia sedang dilakukan secara intens, itu semakin intens. Dan artinya secara demand juga ini dicoba untuk terus dinaikkan ataupun diciptakan. Ketika SDM sudah banyak berkurang, sejauh mana point of view Anda mengenai hal ini? Jika kemudian pengennya sih industri aviation di Indonesia ini larinya cepat gitu ya pada saat recovery. Tapi kan dari sisi SDM sudah dilakukan pengurangan banyak nih. Analisanya seperti apa Pak Ziva? Ya, jadi kembali ke saya putar balik ya. Jadi kata kunci di sini adalah SDM atau Human Workforce di Aviation, khususnya tenaga-tenaga khusus yang berbasis lisensi seperti flight crew, kemudian ground crew dan lain-lainnya yang memang memegang sebuah peranan yang berbasis dengan lisensi dan sertifikasi khusus. Kelompok SDM ini adalah yang sangat spesifik dan merupakan spesialis dan sangat sulit sekali dicari. Karena populasinya memang tidak banyak. Jadi memang sekiranya dalam mengambil keputusan untuk perampingan atau pengurangan SDM dari maskapai manapun, ini seperti tadi Mas Vicky sampaikan harus menjadi sebuah last resort. Ya, karena ketika nanti kondisi sudah pulih atau recovery, talent atau SDM inilah yang paling susah dicari seperti bagaimana kita alami di awal tahun 2000-an saat deregulasi maskapai. Dan juga 10 tahun pasca resesi global, ketika industri global mulai pick up, itu demand untuk tenaga-tenaga ahli ini sangat meningkat, namun supply-nya sangat jarang. Nah, tentunya kita juga berharap industri pariwisata dan juga industri yang lain-lainnya yang didukung oleh penerbangan bisa pulih secara bertahap. Namun, ketika seperti saya sampaikan tadi, recovery ini muncul, hal yang paling sulit dicari adalah SDM. Namun saya kira juga melesunya market atau pasaran saat ini dikarenakan oleh pandemi adalah juga merupakan kesempatan untuk pemerintah juga dibantu oleh asosiasi seperti Inaka dan juga oleh maskapai dan lain-lain untuk mengkaji kembali job security dan workforce policy khususnya dari aspek ketenaga kerjaan, tentunya bekerja sama juga dengan Departemen Perhubungan, Dinas Dirjen Perhubungan Udara, supaya job security untuk SDM khusus penerbangan ini bisa lebih safe atau lebih terjaga di masa mendatang begitu. Karena ini memang yang paling sulit dicari begitu, Mas Yuki. Baik, ya karena kualifikasi dari SDM sendiri juga ini harus betul-betul tersertified gitu ya. Pak Bayu, seperti apa mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ziva? Halo Pak Bayu. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang kan mengenai SDM penerbangan ini kan juga pertama kan jumlahnya ada rasionya lah dengan jumlah pesawat, jumlah penerbangan, jumlah rute dan sebagainya. Jadi selalu mengikuti kebutuhan sesuai parameter tadi. Bahwa sekarang volume khususnya jumlah penerbangan berkurang, jumlah pesawat yang terbang juga makin sedikit, tentunya jumlah karyawan tenaga kerja atau SDM yang berhubungan langsung dengan operasional penerbangan juga sangat berkurang drastis. Contoh kalau ya Garuda sudah menyatakan data IQ juga sama, di bulan Mei ini penurunan penerbangan, jumlah penumpang dan parameter lain itu 90% lebih gitu loh. Sehingga kan kurang lebih sekarang ini yang bertahan cuma 10%. Sehingga rasio karyawannya kan juga berkurangnya ya lebih sekitar 90%-an tadi. Gitu. Tapi ini kan kembali sementara, kembali tadi karena ini krisis kesehatan. Gitu. Kalau ada vaksin antivirus COVID-nya ditemukan, protokol kesehatannya diikuti semua orang, kan recovery mesti perlu waktu juga sih, nggak bisa bulan ternyata. Dulu diekspektasi cuma 6 bulan, ternyata dari IQ pun meramalkan kemungkinan bisa 2 tahun. Gitu. Ya, tentu rekrutmen karyawan kembali setelah kondisi normal atau artinya kapasitas penerbangan bertambah, ya tentu sejalan juga dengan pertumbuhan demand baik itu penumpang dalam negeri
muslim maupun turis internasional. Itu juga akan bertambah, tentu kita akan rekrut kembali. Baik. Tapi itu penerbangan ini kan mengutamakan safety, jadi ya klasifikasi. Memang kita ada tantangan atau challenge, misalnya sekarang kan semua training simulator di luar negeri juga tutup, penerbangannya juga susah gitu. Sehingga ya, ada beberapa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan untuk semacam exemption, tapi tetap sebagai substitusi. Baik. Menjaga kualifikasi dari staf maskapai penerbangan tadi. Ya, baik, Pak Bayu, mengenai stimulus yang diberikan oleh pemerintah ke Garuda Indonesia sebagai maskapai plat merah, ada stimulus yang khusus diberikan gitu ya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin tahu sebetulnya dari point of view teman-teman maskapai yang swasta, bagaimana melihat ini, Pak Bayu? Kita ingin kemudian mengkaji fairness lah ya dari stimulus yang diberikan di industri penerbangan. Baik, jadi memang di antara kita pemain di para maskapai penerbangan yang kita kabur juga waktu awal juga kita sebetulnya kok cuma Garuda gitu loh kan. Fungsinya sama kita, yang membedakan kan cuma kepemilikan, bahwa pemerintah masih punya saham di Garuda, sementara yang swasta pure swasta semua. Nah kita juga ya ada stimulus juga dong di swasta. Seperti lakukan di negara lain kan juga. Ya memang Amerika nggak ada BUMN gitu ya, di Australia juga nggak ada, tapi yang mereka jamin adalah kelangsungan industri ini gitu sebetulnya. Supaya kelangsungan industri tetap terjaga, ya tentu semua pemainnya harus diberikan stimulus, apapun bentuknya. Kembali tadi kan, stimulus untuk awak atau SDM yang berkurang, karena itu konsekuensi logis nggak bisa dihindari. Kemudian juga insentif untuk maskapainya sendiri, khususnya untuk ya mungkin sifatnya semacam soft loan, kemudian juga insentif atau stimulus untuk penumpangnya gitu. Baik, ya Pak Ziva, point of view Anda seperti apa mengenai fairness di stimulus ini yang diberikan secara khusus kepada Garuda Indonesia karena memang plat merah, tapi dilihat dari kebutuhan teman-teman maskapai swasta juga menginginkan stimulus yang kurang lebih sama ataupun inginnya sih secara support gitu yang dirasakan oleh sektor ini betul-betul terasa rata. Ya, kalau kita ambil contoh di negara lain ya, seperti pernah kejadian di bulan Mei itu, pada saat itu maskapai di Australia, saya mengambil contoh Virgin di Australia, Virgin Australia ya, yang merupakan maskapai swasta yang sudah mengalami kesulitan keuangan, bahkan mengajukan untuk bankruptcy. Nah, pemerintah Australia pada saat itu tentunya walaupun maskapai swasta di luar dari Qantas juga mendorong industri, khususnya industri transportasi dan pariwisata, mereka tentunya juga memprioritaskan untuk memberikan bantuan kepada maskapai utama yaitu Qantas. Ini bukanlah merupakan sebuah subjektivitas karena ini maskapai milik pemerintah atau misalnya flagship ya kita menyebutnya ya. Dalam kasus di Indonesia, misalnya Garuda Indonesia yang istilahnya plat merah atau BUMN mendapat prioritas stimulus karena mereka adalah istilahnya BUMN tadi itu. Ini bukan merupakan subjektivitas, namun seberapa besar stimulus atau bantuan yang bisa dialokasikan ini yang tentunya akan diadukan dengan anggaran untuk stimulus yang didistribusikan di berbagai industri di negara ini di Indonesia. Baik, Pak Ziva, ditahan dulu sebentar, kita harus jeda sejenak, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.